Sahabat, bayangkan jika ada satu malam sederhana hanya membaca 2 surah setelah solat maghrib, lalu Allah janjikan perlindungan dari siksa kubur, terhindar dari hisab yang berat, bahkan mendapat pahala setara dengan Lailatul Qadar. Bukankah ini peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan? Rasulullah SAW telah memberikan rahasia besar ini, dan malam ini saya akan membocorkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap hari kita sibuk bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, mengejar cita-cita. Tapi tahukah Anda, ada satu kepastian yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Sebaik apapun kedudukan kita, sebesar apapun harta yang kita punya, pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Yang akan menemani hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi jika ia gagal, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalimat ini membuat kita merenung, apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk melewati alam kubur? Saudaraku, bayangkan ketika malaikat mungkar dan nakir datang, kubur yang sempit akan menekan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit akan diajukan. Saat itu tidak ada lagi teman, keluarga, atau harta yang bisa menolong. Yang menyelamatkan hanyalah amal kita. Pertanyaannya, amal apa yang bisa benar-benar menolong kita saat sendirian di alam kubur itu? Disinilah besarnya kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengingatkan umatnya, tapi juga memberikan solusi yang mudah. Nabi SAW bersabda, ada 2 surah yang bila dibaca setelah solat maghrib akan menjadi penyelamat azab kubur, memberi syafaat di hari kiamat, bahkan pahalanya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Bayangkan sahabat, hanya dengan meluangkan beberapa menit setelah maghrib, kita bisa mendapatkan pahala sebesar itu. Subhanallah. Inilah bukti bahwa Allah Maha Pemurah dan Nabi SAW begitu sayang kepada umatnya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bahas 2 surah agung yang dijanjikan Rasulullah SAW. Surah yang menjadi tameng dari azab, penyelamat dari hisab, dan jalan menuju surga, dan bagaimana cara dalam mengamalkannya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga,
dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yaitu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama tentang seorang hamba Allah yang kehidupannya biasa-biasa saja. Ia bukan orang yang kaya, bukan pula orang yang dikenal banyak orang. Pekerjaannya sederhana, hanya seorang penjual kain di pasar kecil. Tapi ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap malam setelah salat maghrib, ia membaca 2 surah agung itu. Suatu ketika, orang ini meninggal dunia. Tetangganya bercerita bahwa pada malam pertama ia dikuburkan, terdengar suara bacaan Al-Quran dari arah kuburnya. Orang-orang terkejut, mereka mendekat dan ternyata suara itu adalah bacaan surah yang pernah ia biasa baca semasa hidupnya. Berita itu sampai kepada seorang alim di kampung tersebut. Sang alim pun berkata, itulah bukti dari sabda Nabi SAW, surah agung adalah penyelamat dari azab kubur. Allah izinkan ia menemaninya di alam barzah. Inilah karunia bagi orang yang istiqomah dalam mengamalkannya. Kisah ini juga diceritakan dari seorang murid yang sering menemui gurunya. Gurunya ini selalu berpesan bahwa, nak, jangan pernah tinggalkan membaca 2 surah agung setelah maghrib itu, karena aku yakin surah-surah inilah yang akan menjadi pembela kita ketika tidak ada lagi sahabat dan keluarga. Beberapa tahun kemudian, sang guru wafat. Si murid pun bermimpi bertemu dengan gurunya dalam keadaan wajahnya bercahaya. Dalam mimpi itu, gurunya berkata, nak, benar apa yang aku wasiatkan. 2 surah agung ini yang menemaniku di kubur. Mereka melindungiku dari pertanyaan malaikat dan insya Allah akan menuntunku ke surga. Sahabat, inilah bukti betapa besar rahmat Allah. Amalan ringan tapi ganjarannya luar biasa. Tidak perlu harta, tidak perlu tenaga, hanya butuh keistiqomahan dalam membaca 2 surah ini setiap malam. Pelajaran dari kisah di atas bahwa yang pertama, Al-Quran akan menjadi sahabat di alam kubur. Kisah sahabat yang mendengar bacaan surah agung dari dalam kubur adalah bukti nyata bahwa Al-Quran tidak hanya kita baca ketika hidup, tapi ia akan menjadi teman setia yang membela dan menyelamatkan kita di alam kubur. Pelajaran untuk kita, jangan pernah tinggalkan Al-Quran meskipun hanya 1 surah pendek setiap malam. Yang kedua, amalan kecil tapi istiqomah lebih bernilai daripada amalan besar yang putus-putus. Yang ketiga, kasih sayang Nabi SAW untuk umatnya sangatlah besar. Rasulullah SAW sangat ingin umatnya selamat dari azab, sampai beliau berwasiat agar kita mengamalkan 2 surah ini setelah maghrib. Bahkan Nabi bersabda, pahala membacanya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Pelajarannya untuk kita, kalau Nabi sudah memberikan jalan mudah bagi kita, mengapa kita tidak bersegera melaksanakannya? Jadi 3 pelajaran ini bisa menjadi pengingat, yaitu sebagai bacaan harian setelah maghrib, agar kelak kita selamat di alam kubur, ringan hisab di akhirat, dan dekat dengan syafaat Rasulullah SAW. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut ini cara mengamalkan 2 surah agung yang dimaksud setelah solat maghrib. Yang pertama, waktu yang tepat. Dianjurkan dibaca setelah solat maghrib hingga sebelum isya. Jika terlewat, bisa dibaca di malam hari sebelum tidur. Jika benar-benar lupa, bisa diganti di siang hari atau di qadha. Yang kedua, surah yang dibaca atau yang dimaksudkan di dalam kisah atau surah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yang pertama yaitu surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lalu yang kedua yaitu surah As-Sajadah, yang mana surah ini adalah sebagai penyelamat dari azab kubur, pemberi syafaat hingga memasukkan ke surga. Lalu yang kedua yaitu surah As-Sajadah,
atau Alif Lam Mim Tanzil. Fadilahnya pembela di hari kiamat, penghapus dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah. Yang ketiga, tata cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, setelah salam dari salat maghrib, duduklah dengan khusyuk. Yang kedua, bacalah doa singkat terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai amal yang Engkau terima dan penyelamatku di dunia dan akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Muluk dengan tenang dan tidak terburu-buru. Setelah selesai, maka lanjutkan dengan membaca surah As-Sajadah. Kemudian usahakan dalam membacanya harus dengan perlahan dan jelas, bukan sekedar mengejar selesai. Dan yang paling penting adalah istiqamah dalam mengamalkannya. Jangan tinggalkan, biasakan setiap malam. Kalau terasa berat, mulailah dengan membaca Al-Muluk terlebih dahulu hingga terbiasa. Lalu tambahkan membaca surah As-Sajadah. Jika belum hafal, boleh membaca dari mushaf atau Al-Quran. Kemudian niat dan doa setelah membaca. Niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mohonkan doa, Ya Allah, jadikanlah surah Al-Muluk dan As-Sajadah sebagai pembela kami di alam kubur, penolong di hari kiamat, dan syafaat untuk masuk surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Catatan penting untuk kita bahwa membaca dua surah ini bukan berarti menggugurkan kewajiban yang lain, tapi ia adalah perisai tambahan yang Nabi SAW hadiahkan kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Muluk dan As-Sajadah setelah maghrib, maka ia mendapatkan pahala seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita telah mendengar betapa besarnya keutamaan dua surah agung ini, Al-Muluk dan As-Sajadah. Rasulullah SAW tidak pernah main-main ketika memberi pesan kepada umatnya. Beliau menginginkan kita selamat dari azab, dimudahkan hisab, dan digiring menuju surga. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari hanya karena meremehkan amalan ringan yang bisa dibaca kurang dari 10 menit setiap malam. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, tapi kubur dan akhirat itu panjang. Dan amal kecil yang istiqomah, itulah yang akan menjadi sahabat kita nanti. Mulai malam ini, mari kita bertekad, setelah solat maghrib, jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Ambillah mushaf, ambillah Al-Quran, bacalah surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah. Jika kita istiqamah, insya-Allah kubur kita akan bercahaya, hisab kita akan dimudahkan, dan surga Allah terbuka untuk kita. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah ini sebagai cahaya nur kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan syafaat bagi kami di hari kiamat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah SAW di surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.